Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana deh kabar teman-teman yang sekarang sedang menginjak semester 4? Alhamdulillah sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, pasti di semester 4 ini cukup gonjang-ganjing ya teman-teman, karena ini udah semester pertengahan. Dan teman-teman tuh pasti kalau di semester ini tuh ibaratnya uangnya juga lagi boncos-boncosnya ya enggak sih? Nah, sebelum itu aku mau nanya nih teman-teman. Di sini teman-teman ada yang pernah akses aplikasi LinkedIn atau oh iya, pernah. Wih, oh iya. Ternyata semuanya udah pada punya aplikasi LinkedIn ya, dan bahkan udah saling scrolling di aplikasi lowongan kerjaan itu. Nah teman-teman, ketika kalian lagi scrolling nih, terus nemu nih job desk yang menarik, teman-teman nyiapin CV untuk di-apply kan, tapi tiba-tiba teman-teman ragu kayak, ini nanti kalau aku kerja sambil kuliah bakal sibuk gak ya? Aku bakal keteteran gak ya? Kalian pernah gak sih terbesit pikiran kayak gitu? Yes. Berarti teman-teman masih di abang-abang keraguan ya antara mau kuliah sambil kerja. Nah teman-teman, kuliah sambil kerja itu tuh nggak seserem itu kok. Karena dunia kerja itu juga pastinya ada sisi capeknya, juga pasti ada sisi happy-nya, terutama happy-nya ketika teman-teman dapat uang. Karena kan ketika mahasiswa semester 4 ini semakin boncos kan, pasti juga butuh uang. Nah, aku sekarang di sini mau ngasih tips buat kalian yang masih ragu untuk aku kira-kira mau lanjut kuliah sambil kerja nggak ya. Nah, tipsnya yang pertama yaitu teman-teman tuh memperhatikan lagi waktu dari teman-teman. Coba teman-teman hitung dalam waktu seminggu sebenarnya berapa waktu yang kalian habiskan untuk kuliah dan untuk nugas. Apakah selama 1 minggu itu full penuh atau sebenarnya masih ada sisa? Oh iya. Nah, sisa waktunya itu teman-teman pakai buat apa? Bengong. Nah, scrolling, TikTok. Oh ya, ada yang nugas, tapi kan pasti sebagian ada yang TikTokan, nonton drama ataupun bengong doang. Nah, justru waktu-waktu yang kayak gitu tuh mubazir banget teman-teman. Itu kayak kalian tuh membuang potensi kalian dan membuang kesempatan kalian untuk bisa lebih maju, selangkah lebih maju daripada teman-teman kalian. Nah, jadi kalau kalian udah mulai tahu nih, ternyata selama seminggu aku masih punya space waktu segini. Nah, dalam seminggu anggaplah kalian punya space waktu 4 jam atau 5 jam. Nah, dari waktu itu kalian bisa nih pakai untuk ngisi dengan freelance atau ikut proyek-proyek kecil, atau bisa juga ikut program magang yang jamnya tuh fleksibel. Nah, ketika kalian mau melamar pekerjaan nih, terus kalian bingung, si perusahaan ini atau si tempat pekerjaan ini apakah memperbolehkan aku untuk sambil berkuliah, atau ketika ujian apakah jamnya tuh bisa menyesuaikan. Teman-teman nggak salah kok kalau kalian mau menanyakan itu di awal interview, kayak, Pak atau Bu, saya mau daftar di sini tapi saya juga seorang mahasiswa. Apakah nanti jam kerja di sini bisa menyesuaikan dengan jam ujian saya atau jam mata kuliah saya? Nah, kalau ternyata tempat pekerjaan yang teman-teman pilih ini nggak sesuai, nggak memperbolehkan, justru malah melarang keras, ya udah dilepas. Teman-teman nggak usah memaksa untuk masuk di pekerjaan itu, karena gimana pun tempat pekerjaan itu tuh kayak udah toksik karena nggak menghargai kalian sebagai posisi mahasiswa. Masih banyak kok tempat yang mau menerima, menghargai, bahkan mengapresiasi teman-teman sebagai mahasiswa yang juga sambil bekerja, entah itu bekerja sebagai part time. Karena kan gimana pun kita seorang mahasiswa yang waktunya terbatas, pekerjaan yang bisa kita ambil hanyalah paruh waktu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menolak karena pekerjaan ini sekiranya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah teman-teman, sebelumnya di sini ada yang, aku mau nanya dulu nih, ada yang pernah kerja part time atau freelance nggak ya? Oh iya, freelance apa tuh? Jadi WO Kak. Oh, jadi WO. Nah, dalam seminggu nih kamu jadi WO sekitar berapa kali ya dalam seminggu? Seminggu sekali doang kalau ada panggilan. Oh iya gitu. Nah, bisa tuh WO kan wedding organizer ya. Jadi jamnya tuh jelas lebih fleksibel, dan kalau boleh tahu itu ngambilnya di hari apa ya, Kak? Minggu biasanya minggu. Oh, di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu kan jelas nggak mengganggu waktu perkuliahan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tuh mencontoh kakak yang di sini, bisa mengambil freelance, atau kalian misalnya mau ikut program magang yang disediakan di luar kampus. Nah, itu tuh kalian bisa cari-cari informasinya. Pokoknya teman-teman itu jangan pernah mengunci potensi kalian untuk bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman. Karena kan kalau kalian udah kerja sambil kuliah tuh kalian selain bisa dapat ilmu, kalian juga bisa
dapat uang kan. Bahkan kalau kalian bekerjanya itu bisa untuk melunasi uang kuliah kalian sendiri kan, pasti kalian bangga lah ya daripada kalian uang kuliahnya dibayarin sama orang tua. Nah di sini teman-teman setelah mendengarkan dari tips aku tuh berminat gak untuk punya pandangan kayak nanti aku mau kuliah sambil kerja Minat banget kak. Minat banget. Oh iya berminat banget ya. Kira-kira dari teman-teman mau ngambil freelance atau magang atau apa nih? Kalau aku sih lebih ke freelance aja yang bisa fleksibel. Oh ya freelance apa tuh kak? Itu ngelesi anak-anak kecil itu kan biasanya kalau anak-anak kecil kan biasanya membutuhkan waktu tambahan belajar gitu. Nah, bisa membantu mereka. Wis, keren banget itu selain apa ya bermanfaat bagi orang sekitar juga ternyata juga memberikan benefit dia untuk diri kamu sendiri. Wah keren banget sih. Nah semoga setelah ini teman-teman yang masih ragu untuk kuliah sambil kerja, teman-teman bisa lebih tercerahkan, lebih kayak udah deh nggak apa-apa aku nyoba kuliah sambil kerja. Karena kalau nggak dari sekarang kapan kita akan mulai lagi kan? Setidaknya langkah kecil yang kita lakukan hari ini jauh lebih baik daripada kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.